Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang, selamat siang menjelang sore ya teman-teman semua. Yang di sini saya melanjutkannya yaitu tentang judul besar yaitu implikasi teori belajar. Pertama yaitu teori belajar ialah pandangan yang amat mendasar, sistematis dan mempengaruhi tentang proses bagaimana manusia khususnya peserta didik dalam memandang pandangan tentang teori akulitasi dari diri persepsi. Menurut pandangan Salvin dalam teori Triantot, belajar secara umum diartikan sebagai perubahan pada individual yang terjadi melalui pengalaman dan bukan karena pertumbuhan dan perkembangan tubuh holistik. Produk interaksi kelanjutannya antara pengembangan dan pengalaman hidup itu ya menurut Salvin. Yang kedua yaitu berikut adalah tokoh-tokoh yang menjadi peletak dasar dari perkembangan teori-teori belajar tersebut, yaitu ada yang pertama yaitu teori perkembangan behavioristik. Yang pertama yaitu berikut ini adalah orang-orang yang berperan dalam situ ya, yaitu ada maksudnya orang yang penting di situ yaitu ada Ivan Pavlov, Thorndike Wilson, Ralph Gerns, dan B.T.F. Skinner. Yang kedua yaitu ada teori belajar, kognitif atau hukum. Teori belajar ialah pandangan yang amat mendasar, sistematik dan menyeluruh tentang proses bagaimana manusia, khususnya anak didik, beberapa teori-teori yang teori kualitas dari diri dan teori aprehensi. Itu ya. Dan sebelumnya kan sudah ada dijelaskan beberapa teori-teori ya, macam-macam teori, yaitu pertama itu adalah beberapa teori belajar, yaitu pertama itu teori pembelajaran behavioristik yang diartikan sebagai pemikiran, perasaan, dan motif bukan subjek yang tepat pada ilmu tingkah perilaku di situ. Sebab semuanya itu tidak bisa diobservasi gitu ya. Yang kedua yaitu kemudian dari Edward Lee Thornley pada tahun 1874 sampai 1949. Beliau tuh mengatakan teori belajar koneksionisme atau hukum efek. Menurut teori belajar merupakan peristiwa terbentuknya asosiasi atau asosiasi antara peristiwa-peristiwa yang sangat disebut stimulus atau dengan lambang besar S dengan respon atau dalam benar R. Yaitu dari Brunus Frederick Skinner pada tahun 1904 sampai tahun 1990 yang pengkondisian operan Skinner. Ini disebutnya bahwasanya operan conditioning adalah suatu proses perilaku operan atau penguatan positif atau negatif yang dapat mengakibatkan perilaku tersebut dapat berulang kembali ataupun menghilang sesuai dengan keinginan. Nah, selanjutnya itu implikasi teori belajar heuristik. Metode heuristik ini sangat cocok untuk perolehan kemampuan dalam membutuhkan praktek dan pembiasan yang mengundang unsur-unsur kecepatan, spontaneitas, keturunan refleks, daya tahan. Jadi kesimpulannya tuh dari tersebut itu cara-caranya bagaimana kita untuk mengimplikasikan, untuk mempraktekkan cara-cara kita. Di situ kan ada beberapa teori-teori. Nah, teori-teori itu bisa kita contoh untuk maju ke depannya. Bagaimana cara kita mendidik, bagaimana cara kita dididik, bagaimana cara kita mengambil hikmahnya, bagaimana cara kita untuk mengambil pelajaran-pelajaran yang penting ketika saat kita pembelajaran. Nah, itu jadi kesimpulannya tuh bagaimana cara kita untuk mengambil. Jadi implikasi teori belajar dan pembelajaran ini bagaimana cara kita untuk belajar
Di sini ada teorinya yang disebutkan tadi, dan pembelajaran itu gimana caranya seorang guru ataupun dosen itu membelajarkan kepada mahasiswanya ataupun siswanya. Situ. Jadi ketika guru ataupun murid yang belum tahu tentang teori ini, dia akan langsung dipraktekkan oleh dosennya ataupun sebelum kakak-kakak kelasnya terlebih dahulu gitu. Ya itu tadi dari arti kesimpulan dari implikasi teori belajar dan pembelajaran. Mungkin cukup sekian dari saya. Akhir kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.